Selamat datang di channel Teologi Semu ke-9. Video ini akan membahas tentang manusia. Manusia adalah salah satu anggota alam semesta yang mempunyai kehidupan sangat berbeda dari anggota alam semesta lainnya. Karena manusia dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Tapi banyak manusia tidak menyadari hal itu karena sudah terdoktrin aturan-aturan budaya yang bercampur dengan aturan-aturan agama impor yang mempengaruhi cara berpikir manusia pada umumnya. Di dalam agama impor, manusia diajarkan adanya Tuhan dengan kekuasaannya yang selalu memberi janji dan ancaman bagi manusia, dan harus mengikuti aturan hidup yang tertera dalam kitab sucinya, yaitu perbuatan baik mendapat pahala, akan masuk surga, perbuatan tidak baik mendapat dosa, akan masuk neraka. Aturan-aturan itulah yang membuat otak manusia mempunyai filter yang tanpa sadar menimbulkan rasa ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan pertanyaan. Filter inilah yang membuat otak manusia tidak berfungsi yang seharusnya, membuat manusia di setiap langkah hidupnya selalu berharap ingin mendapatkan pahala untuk bisa masuk surga. Hal itu terjadi karena manusia tidak memfungsikan salah satu kemampuan dari otaknya, yaitu akal. Padahal semua manusia tahu bahwa otak manusia mempunyai dua kemampuan, yaitu berpikir dan berakal. Dalam mempelajari ilmu hidup untuk menjadi diri sendiri, manusia harus bisa memfungsikan keduanya serta memanfaatkan mata, kuping, hati, dan anggota tubuh lainnya. Manusia dengan mata dan kuping dapat melihat dan mendengar apa yang sudah terjadi pada diri dan alam semesta. Manusia dengan berpikir dapat menangkap dan mencerna semua apa yang dilihat dan didengar mengenai kebenarannya. Manusia berakal untuk membuktikan kebenaran dari berita yang tersimpan di pikiran apabila berita itu menjadi laku diri. Manusia berhati dapat merasakan kebenarannya yang diolah pikiran dan akal. Tubuh manusia yang akan melakukan yang dirasa kebenarannya dengan mengetahui fungsi-fungsi itu dan memanfaatkannya. Manusia akan dapat belajar dari melihat kejadian diri dan alam semesta tentang kebenaran yang sesungguhnya, karena diri dan alam semesta selalu memberikan petunjuk, ilmu, dan harta agar manusia dapat menjadi dirinya untuk mempertahankan hidup dari kematian mengikuti sang keinginan. Kebanyakan manusia yang sudah terdoktrin otaknya, akal mereka tidak berfungsi karena adanya pahala dan surga, yang membuat manusia hanya menjadi pengikut atau peniru saja, karena pikirannya hanya menangkap apa yang terjadi dan memerintahkan tubuh untuk langsung mengikuti tanpa akal mempertanyakan kebenarannya pada diri, seperti kenapa saya harus melakukan, apa manfaat buat diri dan alam semesta, apakah saya harus terus melakukan. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah muncul karena semua manusia pemeluk agama impor diajarkan untuk mengikuti apa yang dilihat dan didengar. Apa yang diajarkan juga yang tertulis dalam kitab sucinya. Harus percaya dan yakin bahwa
bahwa Tuhan memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan manusia. Tapi pengikut agamanya masih tetap diajarkan untuk terus berdoa sebagai permintaan, walaupun Tuhannya tidak juga memberikan permintaannya. Hingga pada akhirnya tidak sedikit manusia menyalahkan Tuhannya karena tidak kunjung datang permohonannya. Bila mereka berpikir dan berakal bahwa dengan mereka berdoa atau meminta lagi pada Tuhan berulang-ulang, itu kan sama saja mereka tidak percaya atau seperti tuduhan pada Tuhannya bahwa Tuhannya goblok, tidak maha tahu, tidak maha pengasih dan penyayang, dan tidak maha segalanya. Bagi penghayat kepercayaan, mereka tidak berdoa, tapi mereka menentukan apa yang menjadi keinginannya, dan mereka hanya mengingat apa yang ditentukan diri di sela-sela kehidupannya, agar dapat terus fokus dengan yang diinginkan, hingga alam semesta mengarahkan diri untuk tercapainya apa yang diinginkan. Perbedaan antara manusia berdoa dan manusia menentukan. Bila manusia berdoa, itu bentuknya permintaan pada Tuhan dan menunggu diberikan. Contohnya, ya Tuhan, berikanlah hambamu sesuatu. Dan sebagai bentuk usahanya hanya memenuhi kewajiban saja. Lain lagi dengan manusia menentukan, bentuknya keharusan diri ke suatu titik yang diinginkan. Contohnya, aku harus punya sesuatu. Dan manusianya selalu punya motivasi diri untuk meraih yang diinginkan. Dalam keberhasilan doa dan menentukan itu kembali pada diri pribadi manusia itu sendiri. Seperti 1. Dalam penggunaan hati, akal, dan pikirannya. 2. Sekuat apa manusia menanamkan keyakinannya. 3. Pengendalian energi negatif dan positif yang ada dalam diri manusia dan semesta. 4. Manusia harus punya ucapan, tekad, dan langkah harus menyatu pada sesuatu yang diinginkan. 5. Keberanian untuk melakukan apa saja tanpa ada keraguan. 6. Manusia harus bisa memisahkan mana yang logika maupun tidak logika. Ingatlah, kebenaran hanya milik diri, tulisan dan berita itu hanya kebohongan.